Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat waktu sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Bu Yana minta maaf karena sudah beberapa kali untuk mereschedule jadwal ini. Dan untuk kali ini kita akan belajar terkait dengan pengisian BIS-PK. Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan pengisian BIS-PK dan beberapa form untuk penilaian rumah sehat. Mungkin besok kita ini akan kita gunakan ketika kalian praktek kebidanan komunitas. Nah, mungkin saya akan share di sini sebentar. Oke. Saya share. Oke. Nah, di sini sebelumnya sebagai pengantar, kenapa sih ada pengkajian terkait dengan form BIS-PK ini? Sebenarnya ini adalah program dari pemerintah. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengumpulkan data di masyarakat terkait dengan salah satunya adalah terkait dengan kesehatan. Nah, selain itu, besok ketika kalian sudah menjadi bidan, kemudian kalian ingin meningkatkan jenjang pendidikan, salah satu manfaat ataupun manfaat dari pengkajian BIS-PK ini adalah data-datanya bisa kalian gunakan untuk penelitian. Tetapi ketika menjadi bidan desa, data yang kalian dapatkan dari pengkajian BIS-PK ini bisa digunakan sebagai data primer untuk mengetahui terkait dengan tingkat kesehatan masyarakat dan juga permasalahan apa yang ada di masyarakat yang harus kalian pecahkan sebagai bidan desa. Nah, saya dulu pernah saya terangkan bagaimana cara mengisi form BIS-PK ini. Mungkin saya akan mereview kembali. Yang pertama, di sini ada keterangan individu atau identitas anggota keluarga. Di sini ada tuliskan nama dan nomor urut anggota keluarga. Jadi, di anggota keluarga ini, form BIS-PK ini itu adalah form BIS-PK yang digunakan untuk seluruh anggota keluarga. Jadi tidak hanya satu kakak, satu pengkajian, tidak. Tetapi per individu itu yang harus kita kaji. Kemudian di sini ada nama, kemudian nik, kemudian usia anggota, tanggal pengumpulan data dilakukan, ditulis di sini. Kemudian di sini, nah di sini bisa kalian lihat di sini, tuliskan nama dan nomor urut anggota keluarga. Jadi di sini nama, di sini namanya kepala keluarganya siapa. Misal di sini nama keluarganya adalah Eko, ditulis di sini. Kemudian nomor urutnya, kemudian anggota keluarganya. Nah, mungkin di sini itu nanti bisa dilihat kembali tutorial cara pengisian yang sudah Bu Erna buat pada waktu praktikum. Nah, kita langsung saja ke form pengkajiannya. Nah, di form pengkajian ini berlaku untuk semua umur. Apakah saudara mempunyai kartu jaminan kesehatan atau JKN? Berarti di sini
Nomor urut yang di sini adalah nomor urut yang sesuai dengan penulisan kalian di atas. Nomor urut sini itu 1, 2, 3 itu siapanya? Itu kita guide-nya yaitu ada di atas sini. Di sini. Mungkin bisa Bu Erna ini ya. Nah, misalnya mana ya? Nanti bisa dilihat di tempatnya Bu Erna pas tutorial ini. Jadi nomor urut ini, nomor urut di sini kan ada ini namanya nomor urut. Ini adalah disesuaikan di sini. Misal 1 Erna, berarti di sini nama anggota keluarga yang pertama adalah Erna inisialnya. Kemudian ketika kita mau mendata dengan menggunakan PISPK, itu kita harus selalu membaca petunjuknya. Contohnya adalah ini. Berlaku untuk semua umur. Jadi seluruh umur dari yang bayi sampai yang dewasa itu semua ditanyakan terkait 2 pertanyaan ini. Apakah saudara punya kartu jaminan kesehatan? Apakah saudara merokok? Kemudian berlaku untuk anggota keluarga berumur lebih dari 15 tahun. Jadi ini pertanyaan dari nomor 3 sampai nomor 3 sampai nomor 10 itu adalah yang lebih dari 15 tahun. Apa saja pertanyaan yang ada di sini yaitu apakah saudara biasa buang air bersih di jamban? Apakah saudara biasa menggunakan air bersih? Nanti kalau misalnya jawabannya ya, berarti di sini nomor urut yang pertama tadi misalnya Bu Erna, berarti di sini ditulis 1 ya. Kemudian apakah saudara biasa menggunakan air bersih? Di sini ya, berarti tulis ya. Kemudian, apakah saudara pernah didiagnosis menderita TB? Jika jawabannya tidak, berarti kita langsung melanjutkan ke pertanyaan nomor 7. Jadi yang nomor 6 kita lewati. Tapi kalau jawabannya iya, berarti nomor 6 harus kita tanyakan. Gitu. Kemudian, bila ya, apabila meminum obat TBC secara teratur selama 6 bulan, ini ada P8, tidak juga P8. Berarti apabila jawabannya ya ataupun jawabannya tidak, kita harus tetap langsung melanjutkan ke pertanyaan nomor 8. Jadi nomor 7 kita skip. Seperti itu. Kemudian jadi tidak ditanyakan, dikosongkan. Kemudian lagi terkait dengan nomor 9, nomor 8, apakah saudara pernah didiagnosis menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi? Jika jawabannya tidak, berarti kita lanjut ke pertanyaan nomor 10A. Di sini ada 10A. Kemudian, bila jawabannya za, kita lanjut ke 9. Jika jawabannya tidak, berarti nomor 9 kita kosongkan. Kemudian nomor 9, bila ya, apakah selama ini saudara meminum obat tekanan darah tinggi atau hipertensi secara teratur? Jadi P di sini itu adalah maksudnya ketika dia itu menjawab tidak, kita lanjut ke pertanyaan nomor 10A, yaitu ini. Apakah dilakukan pengukuran tekanan darah? 1, iya, 2, 3. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Mohon maaf, ini kursornya agak tidak bersahabat. Nah, kemudian di sini, lanjut lagi kita lihat di sini berlaku untuk anggota keluarga wanita berstatus menikah usia 10 sampai 54 tahun dan tidak hamil atau anggota keluarga laki-laki berstatus menikah usia lebih dari 10 tahun. Kenapa lebih dari 10 tahun? Jangan-jangan ada kehamilan di luar nikah dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi di sini ada yang berstatus menikah. Apakah saudara menggunakan alat kontrasepsi? Jika jawabannya tidak, maka kita lanjut ke pertanyaan nomor 12. Maaf, jika jawabannya tidak, berarti kita lanjut ke pertanyaan 13. Nah, di sini. Mohon maaf. Ini pertanyaan ke-13. Jadi pertanyaan nomor 12 kita skip. Tapi jika jawabannya ya, berarti nomor 12 kita tanyakan.
Kemudian di sini nomor 1 kondom, 2 suntik, implan 3 implan, 4 IUD, 5 pil. Nah, kemudian berlaku untuk ibu yang memiliki anggota keluarga berumur kurang dari 12 bulan. Ditanyakan apakah saat ibu melahirkan, ibu itu di sini ada nama, ibu siapa namanya? Melahirkan, maaf, di sini nama itu adalah nama bayinya. Nama bayinya siapa? Bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan? Jawabannya ya atau tidak. Kemudian lanjut lagi, berlaku untuk anggota keluarga berumur 7 sampai 23 bulan. Apakah bayi ini pada waktu usia 0 sampai 6 bulan hanya diberi ASI eksklusif saja? Kemudian pertanyaan nomor 15, berlaku untuk anggota keluarga berumur 12 sampai 23 bulan. Apakah selama bayi usia 0 sampai 11 bulan diberikan imunisasi lengkap? Jadi yang berumur kurang dari 12 itu tidak ditanyakan. Kemudian berlaku untuk anggota keluarga berumur 2 sampai 59 bulan. Seperti itu. Nah, itu adalah form PIS-PK. Kemudian di sini akan saya berikan tambahan terkait dengan sebentar. Nah, di sini akan saya berikan tambahan tadi kan form PIS-PK. Form PIS-PK itu yang Bu Erna sampaikan tadi ada beberapa tambahan yang dari Bu Erna tambahkan. Nah, tujuan dari kenapa kok kita itu ada kuliah secara umum untuk pengkajian form PIS-PK agar kita sama-sama memiliki persepsi yang sama. Karena ketika kalian besok turun ke praktek kebidanan komunitas, kemudian ada apa itu namanya perbedaan persepsi bagaimana cara mengkaji, itu akan menimbulkan masalah. Data yang didapat tidak akan sama. Ketika tidak akan sama, berarti nanti harus adanya pengkajian ulang. Seperti itu sehingga di sini forum ini kita gunakan untuk saling menyamakan persepsi. Seperti itu. Nah, kemudian selain form PIS-PK, ada juga form ketika besok kalian praktek kebidanan komunitas yang harus kalian data di keluarga itu. Kalau form PIS-PK tadi, pendataannya adalah di keluarga, tetapi setiap individu harus didata. Nah, kalau di sini nanti form yang ini adalah form untuk keluarga. Jadi tidak per individu. Misal, ditanyakannya ke salah satu keluarga aja, ibunya atau bapaknya. Di sini form keluarga. Nah, di sini ada perilaku hidup bersih dan sehat keluarga sakinah. Keluarga sakinah ini adalah kalau dari pemerintah itu perilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi karena kita basicnya adalah Aisyah juga memiliki program kita kayutkan dengan keluarga sakinah. Nah, di sini nanti ada beberapa indikator. Salah satunya misal persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Di sini catatannya, jika keluarga tidak memiliki sasaran sasaran ibu bersalin saat pengkajian. Jadi misal dalam satu keluarga, di keluarganya Bu Erna nih, di keluarganya Bu Erna itu pada saat kalian mendatang tidak ada yang baru bersalin. Tidak ada yang baru bersalin. Dan Bu Erna punya anak, nggak usah kalian tanyakan. Anaknya dulu lahir di fasilitas mana dan lain sebagainya, tidak usah. Tetapi ketika tidak ada sasaran, di situ ibu yang bersalin, maka kita centangnya adalah ya. Nih, catatan, jika keluarga tidak memiliki sasaran ibu bersalin saat pengkajian data, maka ditentang ya. Gitu ya. Kenapa kok ditentang ya? Kalau tidak, nanti cakupannya akan menurun. Dan nanti akan ada beberapa miskomunikasi. Kemudian, ibu hamil memeriksa kehamilannya pada tenaga kesehatan. Ini sama. Jika di keluarga tidak ada sasaran, maka dijawabnya adalah ya. Untuk ini. Jika di keluarga tidak memiliki sasaran ibu hamil,
Saat pengkajian data maka ditentang ya. Ibu hamil, kalau misalnya di situ ada ibu hamil ya apa adanya, ditanya ibu hamilnya. Ibu hamil memeriksakan kehamilan pada tenaga kesehatan, ya atau tidak. Kemudian ibu hamil mengkonsumsi tablet FE secara teratur, ya atau tidak, kalau ada sasarannya. Kalau nomor 3, ibu hamil mengkonsumsi tablet FE secara teratur, tapi di situ tidak ada ibu hamil, maka di poin nomor 3 itu juga dicentang ya. Kemudian lanjut lagi. Pus mengikuti KB. KB di sini adalah KB yang menggunakan alat kontrasepsi. Jadi KB pakai kondom, pil, sonte, implan, IUD, seperti yang ada di form PK. Jika dia menggunakan KB kalender atau KB alami, dia dianggap tidak ber-KB. Kemudian lanjut lagi, bayi telah diimunisasi, ditanyakan bayinya sudah imunisasi atau belum. Bayi diberi ASI eksklusif, dia dikasih ASI eksklusif atau tidak. Buang air besar BAB di jamban, maksudnya di samban itu di kamar mandi, tidak di sungai. Kemudian menggunakan air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi ditanyakan, dia itu dari sumber airnya dari mana? Seperti itu. Jangan-jangan dari sungai. Nah, itu berarti dia tidak menggunakan air bersih. Kemudian tidak ada sampah berserakan. Maksudnya tidak ada sampah berserakan di sini. Sampahnya itu, misal di depan ada sampah, tetapi ada baknya, berarti tidak berserakan. Ya, jadi dia mengumpulkan sampah. Kalau berserakan itu kalau di halamannya banyak sekali apa itu namanya bungkus permen atau yang lainnya, tapi tidak dikumpulkan atau tidak pernah dibersihkan seperti itu. Penampungan air, bak mandi, WC, vas bunga, minuman burung dan barang lain di luar rumah bebas jentik nyamuk itu harus dicek. Kemudian lantai rumah bukan dari tanah dan luasnya sesuai dengan jumlah penghuni. Jadi lantai rumah itu tidak dari tanah. Misalnya dia pakai plester, berarti dia jawabannya iya, sudah tidak menggunakan tidak tak lantai tanah. Kebiasaan gosok gigi minimal 2 kali sehari. Cuci tangan dengan sabun sebelum mandi dan sesudah BAB dan kukunya bersih. Semua anggota keluarga tidak merokok. Kemudian makan buah dan sayur, semua anggota keluarga 10 tahun ke atas melakukan aktivitas fisik sehari minimal 30 menit setiap hari. Tahu tentang TBC, menjadi anggota JPKM, memiliki toga, membudayakan sholat berjamaah. Nah, jika dia itu non-Islam, dicentang ya. Catatannya, jika dia jika terkait dengan poin nomor pertanyaan 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25 sampai 25 itu dia kita sasarannya adalah non-Islam, maka kita centangnya ya, dianggap ya. Kemudian lanjut nomor 26, mempunyai anggaran atau tabungan pendidikan untuk sekolah. Kemudian anggota keluarga minimal telah belajar wajib belajar 9 tahun. 9 tahun itu berarti sampai SMP. Ada jam wajib belajar yang diterapkan dalam keluarga, memberikan pendidikan non formal seperti TPA pada anak, ataupun misalnya les, kemudian memiliki tabungan untuk keperluan mendadak, anggota keluarga aktif organisasi kemasyarakatan, melaksanakan rekreasi, tidak terjadi KDRT, kemudian telah memiliki kartu keluarga, kalau KTP, SIM, kalau anak sekarang di sini ada kartu KIA. Apakah sudah memiliki kartu KIA? Kemudian menghindari menonton TV yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Nonton TV dan HP dan gawai. Nah, ini harus ditanyakan. Kemudian nanti kalau terjadi muncul anak saya itu HP-HP terus, itu berarti suatu permasalahan yang harus dipecahkan dalam keluarga tersebut. Kemudian keterangannya, misal nih di skor, dia skornya, dia jawabannya iya 1 sampai 9 itu berarti merah, PHBS-nya merah. 10 sampai 18 berarti kuning, 19 sampai 27 itu hijau, 28 sampai 36 itu biru. Yang bagus adalah biru. Kemudian
Lanjut lagi, penilaian keluarga terkait dengan sadar gizi. Indikator, di sini ada 6 indikator. Apabila salah satu indikator jawabannya tidak, itu sudah berarti dia sudah apa itu namanya tidak sadar gizi seperti itu. Jadi 6 indikator itu harus ya semuanya. Kemudian untuk PHBS ini itu ditulis di apa itu namanya untuk PHBS ini itu dibuat diagram apa itu diagram pi. Coba ya kita buat diagram pi-nya. Misal contohnya saja. Kita buat diagram pi-nya. Data. Diagram pi. Nah, ini kita pakai diagram pi. Oh. Maaf. Kita ulang dulu. Kita coba pakai data. Data ini data PHBS ya. Oke, misal kita jawabnya ya. Misalnya jawabannya ya. Diagram pi-nya jadi di diagram pi itu harusnya kalau misalnya agak susah menggunakan laptop, nanti bisa, nah seperti ini. Diagramnya itu di sini, itu ada, maaf. Nah misalnya ini. Kita cek ya di sini, PHBS. Nah di diagram ini, itu ada 36 pertanyaan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, di sini ditulis 1, 2, 3 sampai 36 apa itu 36 pertanyaan. Kemudian nanti di setiap nomor jika jawabannya iya dilingkari satu. Misalnya di sini nih. Kita coba. Nah di sini misalnya di sini ada angka 1. Kita coba pakai. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada angkanya nih. Tapi ini angkanya 1 semua, tapi Bu Erna bingung untuk apa itu untuk membuatnya. Misal di sini sebentar. Kita gini, Kak. 1 Nah, oh punya Bu Ira malah hilang. Nah, di sini nih. Nah, di sini. Nih, di sini. Tapi harusnya di tabel tadi hanya ditulis 1, 1, 1, 1, bukan 1 sampai 36. Ini hanya untuk mempermudah Bu Erna dalam menjelaskan. Nah, di sini agar diagram pi-nya itu timbul angka 1 sampai 36. Nah, jika jawabannya iya, maka yang angka 25 di sini harusnya nggak boleh keluar dari ini ya, nggak boleh keluar dari diagram, tapi karena pakainya menggunakan apa itu Excel sehingga dia tidak mampu untuk mengakomodir ini di semuanya. Coba kalau dibesarkan. Oh, ini bisa. Kita coba untuk besarkan lagi. Nah, kita besarkan lagi di sini. Nah, dia mau masuk. Sebentar.
Kita coba besarkan lagi. Nah, di sini, nah ini sudah tidak bisa dibesarkan lagi. Jadi kalau membuat tadi PHB-SKS, di sini kan ada nih angka 30, harusnya yang 1, 2, 3 ini juga masuk ke sini. Jadi seluruhnya ada di dalam diagram ini nomornya. Nomor 1, 2, 3, sampai 36 sesuai dengan jumlah indikator PHB-SKS-nya tadi. Kemudian, ini kalau besok kalian mendata keluarga kemudian membuat di askep kebidanan komunitas yang misalnya jawabannya iya itu dilingkari. Berarti indikator yang jawabannya iya itu dilingkari, yang tidak jawabannya iya itu tidak dilingkari. Yang dimaksud dilingkari adalah yang di sini. Nah, sebentar. Nih. Sebentar. Nah, di sini, nih, di sini jawabannya iya, itu dilingkari. Nih. Oh, poin nomor 28 itu ya, berarti ini dilingkari ya. Kalau yang jawabannya tidak, itu berarti tidak dilingkari. Seperti itu. Itu untuk PHBS KS. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian kalau sudah, tadi yang saya sampaikan tadi, jadi di sini dilingkari itu jika jawabannya ya. Kemudian nanti yang jawabannya ya berapa? Seperti yang Bu Erna sampaikan tadi. Jika 1 sampai 9 itu merah dan lain sebagainya. Jika nanti dia ternyata kok merah, berarti di tengah sini kalian warnai dengan warna merah. Jadinya jika ininya merah, kita warnai dengan warna merah di sini. Oh, maaf. Kita warnai dengan warna merah. Misalnya nih warnanya merah ya, di sini jadi diwarnai merah. Tapi Bu Erna nggak punya warna merah. Nah, sebentar. Nah, di sini jika nanti ini warnanya merah, ini misalnya ini kita warnai merah di sini di tengahnya. Yang agak besar ya, ini Bu Erna pakai ini jadi agak susah. Nah, di sini diwarnai merah itu untuk mengetahui bahwa PHBS di rumah itu adalah merah. Kemudian kalau semuanya data itu sudah terkumpul, itu harusnya ada koordinasi di antara anggota kelompok untuk membuat stiker PHBSKS. Stikernya seperti apa ya? Seperti ini. Jadi dia stikernya adalah bentuknya bulat lingkaran, kemudian di situ ada indikator nomor 1 sampai 36, indikatornya ditulis di sampingnya. Kemudian kalau ibunya berkenan nanti ditempelkan seperti itu. Nah, mungkin dari Bu Erna, nah ini jadi tadi mungkin dari Bu Erna itu saja terkait dengan apa itu namanya PHBS ya, terkait dengan pendataan PK dan juga pendataan yang harus di PHBS. Nah, di PHBS ini Bu Erna kenapa ada 1, 2, 3 sampai 36 hanya untuk memudahkan dalam membuat diagram di Excel. Tetapi seharusnya kalau misalnya jawabannya oh ya, itu dicentang atau dikasih nomor 1. Kalau tidak dia dikasih 0. Misal nih, di sini tidak, satunya di sini, satunya di sebelah sini. Misal. Kemudian di sini juga tidak, berarti satunya di sebelah sini. Nah, ini fungsinya apa? Kalau dikasih tanda 1
atau mau dicentang juga boleh untuk mengkode. Kalau Bu Erna lebih suka membuat kodenya kalau di Excel itu 1, karena kan besok kemungkinan kalian kalau misalnya menggunakan form apa itu namanya, form yang hard copy itu biasanya dicentang. Tapi kalau menggunakan Excel untuk mempermudah dikasih angka 1. 1 itu jika jawabannya ya, tidak jika jawabannya tidak, bisa aja dikasih angka 0 atau dicentang atau dikasih angka 1 di kolom tidak. Nah, mungkin dari Bu Erna itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa untuk memberikan manfaat dalam artian bekal kalian ketika besok kalian di PK komunitas. Dan form yang akan digunakan kalian untuk PK komunitas ke depan pun insya Allah akan hampir sama dengan yang Bu Erna sampaikan. Mungkin ada beberapa tambahan terkait dengan pendataan pasien COVID dan menggayut seperti yang Bu Erna sampaikan di kuliah teori kemarin terkait dengan protokol kesehatan keluarga, itu mungkin juga nanti akan Bu Erna sisipkan dalam pendataan seperti itu. Nah, mungkin dari Bu Erna cukup sekian, kurang lebihnya Bu Erna mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terkait dengan pengisian form PISPK tadi hanya sekian, saya lebih ke memfokuskan untuk PHBS, KS dan keluarga gizi sadar gizi tadi, karena untuk yang form PISPK itu pernah sudah saya sampaikan ketika praktikum dan juga sudah saya buatkan videonya, jadi nanti mohon bisa dilihat kembali. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.